Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Felicitas Elvi Susanti dengan NIM D1101171036, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Analisis Stabil Lereng Tambang Terbuka Batu Granodiorit PT Bina Ardi Lestari di Desa Paradis, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pertama-tama, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Murad MSMT, dan Ibu Fitriana Melesari SSIMT, dan dosen penguji saya, Bapak Budi Purwoko STMT, dan Bapak Yoga Herlambang STMT. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mulai dari bab 1 sampai bab 5, dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Latar belakang untuk PT Bina Ardi Lestari, karena pada saat observasi di lapangan ditemukan seperti rekahan-rekahan pada lereng tambang dan jatuhan kerikil dari lereng, serta belum adanya penelitian yang menganalisis tentang faktor keamanan lereng di tempat tersebut. Yang kedua yang menjadi latar belakang adalah analisis terhadap kestabilan lereng untuk mengetahui faktor keamanan pada lokasi penelitian. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis terhadap kestabilan lereng, diketahui nilai faktor keamanan tersebut sebagai parameter nilai faktor keamanan lebih besar dari 1,25, maka lereng stabil. Jika nilai FK lerengnya di bawah dari 1,25, maka perlu mendesain lereng yang aman untuk memberikan rekomendasi kestabilan lereng. Selanjutnya adalah kerangka konseptual penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3, yaitu input, proses, dan output. Input adalah data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, yaitu yang diperlukan yang pertama dimensi lereng, yang kedua sampel batuan dan tanah, yang ketiga bobot isi, yang empat sudut geser dalam, yang kelima kohesi. Untuk data sekundernya, yang pertama peta lokasi penelitian, peta topografi, dan peta geologi. Untuk prosesnya, yang pertama pengujian sifat fisik tanah dan batuan, pengujian sifat mekanik tanah dan batuan, yaitu mencakupi uji triaksial pada tanah, uji kuat tekan batuan, uji kuat tarik batuan. Untuk mengetahui nilai bobot isi, kohesi, dan sudut geser dalam, maka diperlukan penggambaran dalam bentuk diagram Moore. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai faktor keamanan dengan metode Valenius dengan bantuan software Rock Science Lab. Untuk hasilnya atau outputnya yaitu berupa nilai bobot isi, sudut geser dalam, dan kohesi berdasarkan sifat fisik dan mekanik material pada lereng di PT Bina Ardi Lestari. Dan yang kedua, untuk memberikan rekomendasi lereng tambang yang ideal. Tahapan pengambilan data. Yang pertama dimulai dari studi pustaka dan observasi di lapangan. Selanjutnya, setelah itu maka akan melakukan pengambilan data di lapangan. Data di lapangan berupa geometri lereng, sampel batuan, dan sampel tanah. Untuk pengambilan geometri lereng terdapat tiga tahapan. Yang pertama, untuk pengukuran sudut lereng. Pengukuran sudut kemiring lereng dapat diukur menggunakan kompas geologi. Adapun langkah-langkah untuk
pengukuran sudut kemiringan lereng yang pertama yaitu membuka tutuk kompas geologi membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Tangan menunjukkan bukaan pada ujungnya ditekuk. Selanjutnya pegang kompas dengan posisi yang ditekuk 90 derajat pada posisi vertikal. Selanjutnya bidik ke titik yang akan dituju pada bidang titik tersebut, di mana tinggi harus sama dengan mata dan atur mata mata sapi atau mata niponya dan atur dengan menaik turunkan kompas. Klinometer digerakkan dengan memutar pengaturan datar yang terdapat di belakang kompas sampai niko tabung berada di tengah dan dapat dilihat melalui cermin. Dan selanjutnya catat angka yang telah ditunjukkan oleh klinometer. Untuk panjang kemiringan dilakukan dengan pengukuran dari atas lereng hingga ke bawah lereng dengan membentangkan meter 50 meter dan meteran 5 meter, lalu baca angka yang dapat dari hasil bentangan tersebut. Yang ketiga, ketinggian lereng. Ketinggian lereng ini didapatkan dari perhitungan panjang kemiringan lereng dikali dengan sudut lereng, maka dapatlah ketinggian sudut lereng. Dan dalam pengambilan sampel batuan, pengambilan sampel batuan dilakukan dengan cara mengambil sampel bongkahan dan sampel pecahan batuan. Diambil di setiap titik sampel dengan menentukan titik sampel dengan GPS dan mengambil bongkahan batuan di 3 titik sampel dan mengambil pecahan batuan dengan ukuran 1x1 dan 1x2 di crusher untuk pengujian sifat fisik. Selanjutnya mengambil sampel tanah dilakukan dengan handbore di 3 titik sampel. Membersihkan permukaan tanah mengambil sampel dengan handbore sebanyak 3 tabung. Ini adalah gambar geometri lereng saat pengukuran di lapangan. Ini saat pengambilan data panjang kemiringan dan sudut kemiringan. Selanjutnya ini adalah gambar pengambilan sampel batuan. Pengambilan sampel batuan dapat dilihat. Ini sebelahnya pengambilan sampel tanah menggunakan handbore. Selanjutnya diagram alur penelitian. Diagram alur penelitian maka dimulai. Selanjutnya kajian pustaka dan observasi. Maka didapatlah pengumpulan dan pengambilan data. Maka dibagi 2 lagi menjadi data primer dan data sekunder. Untuk pengambilan data primer, pengambilan sampel batuan dan tanah, geometri lereng, kemiringan, tinggi dan sudut, dan pengujian laboratorium. Data sekunder, peta IU PT Bina Ardi Lestari, peta geologi Lembaran Singkawang, dan peta topografi. Pengolahan data, yaitu dengan perhitungan ketinggian lereng, perhitungan kohesi dan sudut geser dalam batuan, perhitungan kohesi dan sudut geser dalam tanah, dan selanjutnya perhitungan faktor keamanan atau FK. Maka baru bisa dianalisis suatu data. Setelah dianalisis, maka akan mendapatkan hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran dan selesai. Ini adalah hasil penelitian. Untuk hasil penelitian dari geometri lereng, yaitu panjang kemiringan lereng sebesar setinggi 23,98 meter dan ketinggian lereng yaitu 20,767 meter. Untuk panjang kemiringan suatu lereng yaitu panjang kemiringannya yaitu 60 derajat. Ini adalah sketsa geometri lereng.
Selanjutnya ini adalah hasil pengujian sifat fisik batuan. Dapat dilihat pada tabel. Sifat fisik batuan yaitu mulai dari berat asli, berat jenuh tergantung dalam air, berat kering, bobot isi, sampai ke 13 sampai di porositas. Dalam pengujian sifat fisik batuan ini, pengujian sampel digunakan dalam pengujian sifat fisik sebanyak 2 jenis sampel batuan berbentuk agregat kasar dengan ukuran batuannya yaitu 1 kali 1 cm dan 1 kali 2 cm, itu sebanyak 5 kg. Ini adalah hasil uji sifat mekanik batuan. Yang di sebelah kiri ini adalah untuk tabel pengujian kuat tekan. Dari tabel pengujian kuat tekan, untuk kuat tekan rata-rata kilogram per sentimeternya adalah 613,005 kilogram per sentimeter kubik meter kuadrat, dan dalam satuan MPa yaitu 60,115 MPa. Sedangkan untuk hasil pengujian kuat tarik yaitu sebesar 40,98 MPa. Dari hasil perhitungan tersebut, maka akan menghitung kohesi dan sudut geser dalam batuan. Dari hasil pengujian kuat tekan unit aksial, nilai kuat tekan adalah 60,115 MPa, dan hasil uji kuat tarik tidak langsung mendapatkan nilai kuat tarik sebesar 40,98 MPa. Nilai kuat tekan dan nilai kuat tarik dimasukkan ke dalam diagram Mohr, sehingga didapatkan nilai kohesi untuk batuannya sebesar 33,363 kPa. Dan sudut geser dalam batuannya yaitu sebesar 27 derajat. Ini adalah hasil pengujian sifat fisik tanah. Hasil pengujian sifat fisik tanah untuk pengujian kadar air didapatkan 1,72%, pengujian berat jenis didapatkan 3,717, dan pengujian berat volume sebesar 1,964. Dan hasil pengujian sifat mekanik untuk pembebanan pada pengujian sifat mekanik ini ada 3 sampel dengan pembebanan 0,5 kg, 1 kg, dan 2 kg. Untuk tegangan maksimum dalam tekanan 0,5 kg adalah sebesar 135. Untuk pembebanan tekanan sel sebesar 1 kg, tegangan maksimumnya adalah sebesar 196. Dan untuk tegangan sel sebesar 2 kg, tegangan maksimumnya adalah 285. Dari hasil ini, maka dibuatlah grafik tegangan PS regangan dalam desiviatornya. Dapat dilihat untuk yang warna pink, ini adalah penunjukan grafik tegangan W-nya sebesar W atau tekanan selnya sebesar 2 kg. Dan untuk warna merah ini untuk tekanan sel sebesar 1 kg. Dan untuk yang warna biru ini adalah untuk tekanan sel atau W-nya sebesar 0,5 kg. Dari hasil ini, maka dianalisis untuk mendapatkan diagram Mohr yang menunjukkan kohesi dan sudut geser dalamnya. Maka didapatkan untuk kohesinya adalah 0,270 dan sudut gesernya adalah 22 derajat. Selanjutnya adalah analisis faktor keamanan. Perhitungan yang pertama kali adalah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui besaran nilai faktor keamanan lereng pada kondisi awal. Kondisi awal lereng memiliki dimensi panjang kemiringan 23,98 meter. Dan tinggi lereng yaitu 20,767 meter. Dan sudut sebesar 60 derajat.
Material penyusun adalah material tanah dan batuan berbentuk boulder. Nilai untuk parameter tanah adalah nilai bobot isi sebesar 48,385, kohesi sebesar 7, dan surut geser dalam sebesar 22 derajat. Pada parameter batuan, nilai bobot isi sebesar 26,036 kN, nilai kohesi sebesar 33,36 kN, dan nilai surut geser dalamnya sebesar 7 derajat. Maka dilakukanlah analisis faktor keamanan. Dari data-data pengujian sifat fisik dan mekanik batuan dan tanah tersebut, maka dilakukan perhitungan secara otomatis menggunakan software Rock Science Lite dengan metode Valenius atau ordinary. Hasil perhitungan menunjukkan nilai faktor keamanan lereng pada kondisi awal sebesar 0,711, dan ini berdasarkan Bowles tahun 1989, nilai FK lereng sebesar 0,711 kurang dari 1,25. Maka lereng ini termasuk dalam kategori lereng labil atau lereng yang berpotensi sering terjadi longsor. Hal ini menyebabkan kawasan sekitar lereng menjadi tempat yang kurang aman. Ini adalah hasil dari pengolahan data menggunakan aplikasi Rock Science Lite dengan kriteria keruntuhan morkolom. Dapat dilihat untuk tanah dan batuannya. Morkolom, kohesi, sudut geser dalam, selanjutnya pembahasannya, karena lereng yang teliti dinyatakan tidak aman, berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirancang suatu lereng yang aman, perbaikan dimensi lereng agar dapat membuat lereng menjadi stabil atau menaikkan nilai FK sesuai dengan standar Kapman dan klasifikasi Bowles tahun 1989. Ya, yaitu cara untuk merencanakan suatu lereng agar aman, yaitu dengan cara mendesain lereng yang aman dan ideal, maka dilakukan dengan memperkecil gaya dan memperbesar tahanan. Ini adalah dimensi perbaikan lereng, dapat dilihat pada gambar ini. Lereng dilakukan perbaikan geometri lereng dari ketinggian 20,765 meter menjadi 15 meter dengan kemiringan sudut 60 derajat menjadi 70 derajat. Setelah dilakukan analisis dan simulasi, maka untuk melakukan perbaikan harus melakukan pengupasan tanah penutup dan mengurangi ketinggian lereng. Hasil perbaikan lereng, maka nilai FK menjadi 1,334. Maka nilai tersebut berdasarkan kategori aman menurut Bowles tahun 1984, yaitu FK-nya di atas 1,25. Dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan tujuan penelitian terdapat 2 untuk tujuan, maka kesimpulannya adalah yang pertama, nilai bobot isi, sudut geser dalam, dan kohesi berdasarkan sifat fisik dan mekanik dari material pada lereng di PT Bina Abdul Lestari. Yang pertama, untuk nilai bobot isi yang didapatkan dari batuan sebesar 2,655 gram per cm dan nilai bobot isi dari tanah sebesar 4,935. Untuk kohesi dalam yang didapatkan dari batuan sebesar 33,36 dan kohesi dari tanah sebesar 27 derajat. 27. Dan sudut geser dalam yang didapatkan dari batuan sebesar 27 derajat dan sudut geser dalam dari tanah sebesar 22 derajat. Yang kedua, perlu dilakukan rancangan perbaikan geometri lereng agar aman dan dengan mengurangi tinggi lereng
dan memperkecil sudut kemiringan sehingga nilai ketinggian lereng setelah dirancang geometrinya menjadi 15 meter dan sudut sebesar 70. Didapatnya nilai FK menjadi 1,334, maka berdasarkan tabel keamanan Bowles tahun 1984 dan Kepmen ESDM nomor 1827K garing 30 garing MEM 2018 lampiran 2, nilai FK 1,334 dalam keadaan stabil. Saran. Berdasarkan penelitian telah dilakukan, maka penelitian menyarankan agar pengecekan lereng dilakukan secara berkala agar aman dalam proses penambangan. Sekian dan terima kasih.